Terima kasih pemirsa TV Parlemen.com, Anda masih bersama kami dalam dialog khusus dengan tema Otoritas Jasa Keuangan dengan narasumber kita, anggota Komisi 11 dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Dr. Haji Anwar Sanusi SH SPL MM. Baik Pak, kita lanjutkan kembali Pak Anwar. Iya, OJK ini kan mengambil alih pengawasan dari BI dan Bapepam Pak. Berarti ini besar ya Pak ya kekuasaannya. Siapa ya Pak yang akan mengawasi kekuasaan yang besar ini? Ya, jadi pertama saya luruskan sedikit ya. Iya. Sebetulnya OJK ini bukan mengambil alih. Baik. Ya. Karena tadi saya jelaskan memang ada kekuasaan BI. Ya. Malah kalau dalam pergaulan sehari-hari itu ada istilah negara dalam negara. Baik. Karena kekuasaan yang sangat besar itu kan. Iya. Nah, kemudian kita menuju negara yang modern, negara yang dipimpin oleh orang-orang profesional. Sehingga yang overload, ya, yang tadi menjadi tugas BI, kebijakan moneter, sistem pembayaran, kemudian pengawasan terhadap perbankan dan juga memang khusus Bapepam tentang pasar modal, ini dianggapnya belum ya memenuhi pengawasan maksimal, maka dibentuklah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Undang-Undang Nomor 21. Ya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Okay. Nah, memang ya kekuasaan itu sangat besar. Ya. Oleh sebab itu perlu memang pengawasan. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat, memang DPR itu kan mempunyai 3 fungsi. Fungsi pertama legislasi, membuat undang-undang dan pemerintah. Yang kedua dalam hal anggaran, ya kan, anggaran kementerian dan lembaga. Kemudian yang ketiga pengawasan. Nah, pengawasan inilah yang dilakukan oleh DPR khususnya ya Komisi 11 karena dia mitra dari OJK. Baik. Ya kan, mitra BI juga, mitra Menteri Keuangan, ya kan, mitra dari beberapa lembaga-lembaga yang bersangkut pautan dengan keuangan. Tetapi saya kalau boleh saya mengkritisi ya, anggota DPR, taruhlah Komisi 11 ini juga kan terbatas. Ya kan? Oleh sebab itu ya lembaga-lembaga yang super body ini mesti ada suatu apakah ad hoc gitu kan, ataukah memang suatu lembaga tersendiri, dia juga harus saling mengawasi. Ya, tidak bisa misalnya suatu lembaga ya kan yang kemudian seolah-olah tidak ada, ya mohon maaf misalnya ya, misalnya Mahkamah Konstitusi tidak ada yang mengawasi lagi kan, gitu, KPK tidak ada yang mengawasi lagi, itu kan. Nah, ini juga OJK ini memang harus ada suatu badan yang saling mengawasi gitu. Ya itu nanti dipikirkanlah di dalam diskusi-diskusi di Komisi 11. Baik, jadi saat ini belum ada yang khusus ya Pak ya selain DPR ya? Iya, belum. Oke. Dan di sini dengan dibentuknya OJK, semua komunikasi pengawasan lembaga perbankan dan non perbankan akan menjadi satu atap Pak. Artinya tidak ada saling lempar tanggung jawab seperti kasus Senturi. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya. Memang kita mengarah ya, kita dengan dibentuknya undang-undang baru itu mengarah kepada satu atap. Malah kalau pelayanan terhadap investasi itu sudah lebih maju lagi. Pengawasan satu pintu, ya kan? Yang disebut dengan one stop service. Kalau itu kan masih one roof service, jendelanya masih banyak, ya kan? Atau pintunya masih banyak. Nah, kalau sudah satu pintu itu makin efektif. Oleh sebab itu, kalau memang ini memang jadi satu, itu adalah suatu ide yang bagus. Hanya lagi-lagi, ya kan, sejauh mana memang efektivitas lembaga baru ini, karena pasti akan menimbulkan persoalan-persoalan. Yang persoalan-persoalan ini secara bertahap akan diselesaikan, ya kan? Baik dengan Bank Indonesia, baik dengan Bapepam, ya kan? Mungkin kulturnya beda, ya kan? Orang-orangnya beda, SDM-nya beda dan lain sebagainya. Tapi in prinsip bahwa pelayanan satu atap ini yang tadi disampaikan tadi itu memang itu adalah menuju sesuatu yang efektif dan profesional. Gitu. Baik, dan kelebihan dan kekurangan dari OJK ini sendiri apa Pak? Ya, jadi kelebihannya memang OJK ini kan akan secara khusus mengawasi ya. Tadi saya katakan ya, banyak kasus kan. Taruhlah misalnya dulu itu pertama ada kasus Bank Bali, kemudian sekarang ada kasus Senturi, ya kan? Nah itu kan saling melempar juga. Menteri Keuangan bilang itu BI, BI bilang itu Menteri Keuangan, kan begitu, ya kan?
Terus mungkin itu katanya persetujuan DPR, bisa aja kan, Iya, dengan benar. pendapat gitu kan. Oke. Tetapi dengan adanya suatu badan yang bertanggung jawab tidak saling melempar. Tidak ada saling Iya lempar kan? ya Pak Kalau ya? memang itu persyaratan-persyaratan misalnya sebagai bank gagal memang memenuhi dan harus kita bail out, harus kita talangin ya dengan ini demi kemajuan, kita kan demi juga nasabah dan lain sebagainya, nggak ada masalah. Tetapi ada yang tanggung jawab. Ya kan, selama ini kan lempar tangan, ya kan, karena tadi itu salah satu keunggulan ya, Pak, ya. atau barang kebaikan dari OJK. Nah kelemahannya adalah tentu tadi saya katakan menimbulkan masalah, terutama masalah pegawai, misalnya kan ada pegawai yang mau dipindahkan, mau yang tidak, ya kan, bagaimana karena tunjangannya, ya kan, ketika di BI sekian, bagaimana kalau ke OJK, kan begitu, kultur. Tetapi lagi-lagi kelemahan-kelemahan itu harus ditutup dengan suatu tekad bahwa kita membangun bangsa, ya kan? Membangun bangsa, apalagi abdi negara, ditempatkan di mana saja siap. Saya sebagai anggota DPR hari ini saya di Komisi 11, ya kan? Iya. Misalnya dapilnya pindah, siap, gitu kan? Besok saya di komisi lain siap juga. Baik, Pak Anwar, dialog akan kita lanjutkan kembali dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Dialog Khusus TV Parlemen.com.